Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan salah satu dark tourism yang ada di Indonesia, yaitu Desa Trunyan, Bali. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Alvina Amanda dengan NPM 26, Ananda Rifki dengan NPM 27, Salsa Diva Ilahian dengan NPM 53, Anissa Adinda dengan NPM 54, dan Widi Salisa dengan NPM 86. Dark tourism atau biasa disebut dengan pariwisata gelap atau kelam merupakan suatu perjalanan wisata yang mengunjungi lokasi atau tempat yang identik dengan tragedi tentang perang, bencana, hingga kematian. Namun, sebenarnya ketika kita melakukan perjalanan wisata bertema dark tourism, kita tidak perlu takut karena pada dasarnya tempat-tempat ini memiliki banyak nilai sejarah dan politik yang sangat berharga. Meskipun berkaitan dengan kejadian kelam dan menakutkan, tidak sedikit juga wisatawan yang berkunjung ke tempat berbasis dark tourism. Di sana, mereka merasa lebih tertantang untuk mempelajari masa kelam, mengambil pelajaran mengenai betapa berharganya kehidupan, dan masih banyak lagi. Salah satu daya tarik wisata bertema dark tourism di Indonesia yaitu Desa Trunyan, Bali. Desa Trunyan atau Terunyan adalah sebuah desa yang secara administratif berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa ini terletak di dekat Danau Batur. Selanjutnya adalah sejarah Desa Trunyan. Desa Trunyan sendiri bermula saat ada Raja Solo yang bertata di Keraton Surakarta yang memiliki 4 orang anak dan terdiri dari 3 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Suatu hari mereka mencium bau harum semerbak dan sangat menyengat. Si putri bungsu menambahkan bahwa bau tercium berasal dari timur. Lalu keempatnya seperti terhipnotis, semangat meminta izin kepada sang ayah untuk mencari asal-muasal bau yang tercium hingga ke dalam istana. Semakin pergi ke arah timur, bau tersebut semakin menyengat hingga tiba di Pulau Bali, yaitu di sekitar desa Ciluk Karangasem dan tepi yang dekat Buleleng. Setibanya di kaki Gunung Batur sebelah selatan, si putri bungsu tiba-tiba berhenti karena tertarik dan ingin menetap. Lalu permintaan putri bungsu diiyakan ketiga orang kakaknya. Saat itu, putri menetap di lereng Gunung Batur, tempat Pura Batur berdiri. Sang putri diberi gelar Ratu Ayu Mas Maketek. Ketiga orang pangeran itu melanjutkan perjalanan kembali hingga mereka mendengar suara burung yang begitu merdu. Saking senangnya pangeran, ketiga berteriak bergerangan hingga membuat kakak sulungnya terganggu.
dan marah untuk menyuruh adiknya menetap di sana. Tetapi tawaran sang kakak sulung ditolak oleh pangeran ketiga. Terjadilah perkelahian antara pangeran sulung dan pangeran ketiga hingga membuat sang kakak sulung menendang adik ketiganya. Pangeran ketiga jatuh dalam posisi duduk bersila hingga menjadi patung yang sampai saat ini patung Bathara Dewa itu masih bisa ditemukan di desa Kadisan dengan posisi duduk bersila. Patung Bathara yang ada adalah penjelmaan pangeran ketiga yang diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero dan sekarang sedang bersemayam di Mere Tumpang Pitu atau bangunan suci dalam pura beratap 7 tingkat di dalam Pura Pingit di desa Kadisan. Tinggal pangeran sulung dan pangeran kedua yang melanjutkan perjalanan menyusuri tepi danau Batur sebelah timur. Sampailah mereka di dataran dan bertemu gadis cantik. Pangeran kedua tertarik menyapa mereka, tetapi pangeran sulung tidak menyukai tindakan adiknya itu. Terjadilah adu mulut hingga membuat si sulung emosi. Pangeran sulung kembali menendang adiknya hingga tertelungkup. Kemudian desa itu dinamakan Desa Abang Duku. Pangeran sulung melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mencari sumber bau harum tersebut. Dia kembali menyusuri pinggir danau Batur yang curam di sebelah timur hingga tiba di sebuah dataran yang tumbuh pohon taru menyan. Pohon tersebut ditunggu oleh seorang dewi cantik yang duduk sendirian. Pangeran sulung terpesona dan ingin memperistri sang dewi. Lamaran tersebut diterima sang dewi dan bersedia menerima syarat untuk menjadi pemimpin desa, mendapatkan gelar Ratu Sakti Pancaring Jagat. Sedangkan istrinya bergelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Ratu Sakti Pancaring Jagat kemudian menjadi dewa tertinggi orang Trunyan. Sedangkan istrinya menjadi Dewi Danau Batur yang sampai sekarang dipercaya sebagai penguasa danau tersebut. Sang raja yang ingin melindungi desa dan rakyatnya dari serangan orang luar membuat titah menghilangkan bau wangi pohon taru menyan dengan tidak menguburkan jenazah-jenazah, tapi dibiarkan di dekat pohon taru menyan. Lambat laun bau wangi tersebut tidak tercium semerbak lagi dan hanya tercium bila kita berada di sekitar area pemakaman. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat Desa Tarumenyan. Nah, Desa Tarumenyan sendiri memiliki adat istiadat yang unik dalam memandang kematian. Masyarakat desa menyiapkan 3 lokasi kematian bagi anggota keluarganya. Ketiganya terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu orang yang meninggal dengan kondisi baik, lalu yang kedua tidak dalam kondisi baik, misalnya karena kecelakaan, lalu yang terakhir untuk anak-anak bayi. Nah, berbeda dengan pemakaman lain, mereka akan menaruh jasad anggota keluarganya di tanah tanpa dikubur. Mereka hanya dipagari dengan anyaman bambu untuk menjaga dari binatang. Masyarakat Trunyan percaya jasad mereka akan terserap tanah dengan sendirinya. Nah, ini dari Desa Trunyan tersebut merupakan termasuk dalam dark tourism. Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Bali, terkenal dengan proses pemakamannya yang cukup unik. Di desa ini, jasad-jasad atau mayat orang yang sudah meninggal justru dibiarkan terbuka membusuk dan menyatu dengan tanah secara alami. Namun, meskipun hanya tergeletak di atas tanah hingga membusuk, mayat-mayat tersebut tidak akan berbau sama sekali. Hal ini disebabkan oleh adanya pohon tarumenyan yang sudah berada di wilayah tersebut sejak 11 abad yang lalu. Orang-orang pun percaya bahwa pohon tarumenyanlah yang membuat mayat-mayat tersebut tidak akan berbau busuk. Desa Trunyan memiliki kompleks pemakaman dengan 11 acak cakti atau pelindung mayat yang hanya diletakkan begitu saja di atas tanah. Karena di kawasan ini tumbuh pohon tarumenyan atau pohon menyan yang berguna untuk menetralisir bau-bau dari mayat yang berada di bawahnya. Penamaan Desa Trunyan sendiri berdasarkan atas nama pohon menyan tersebut. Dalam satu kompleks pemakaman terdiri dari 3 kelompok pemakaman yang didasarkan tradisi di Desa Trunyan.
Kelompok-kelompok tersebut dibagi berdasarkan umur, keutuhan jasad, dan juga cara pemakaman. Yang pertama ada kelompok Satrawayah, yakni tempat pemakaman yang dianggap suci dan baik karena berisi jasad dalam kondisi utuh dan meninggal dengan wajar. Yang kedua, ada kelompok kuburan muda dan diperuntukkan khusus untuk menempatkan jasad bayi dan orang dewasa yang belum menikah dengan syarat utama adalah dalam keadaan utuh. Kelompok ketiga yakni sentra bantas, yakni pemakaman khusus untuk jasad yang tidak utuh dan meninggal dalam keadaan tidak wajar. Keunikan lain di pemakaman Desa Trunyan yakni adalah hanya laki-laki yang diizinkan untuk pergi ke sana dan mengantarkan jenazah setelah ritual persiapan dilakukan. Ritual persiapan yang dimaksud meliputi pembersihan jenazah dengan air hujan dan membungkus dengan kain, tetapi bagian kepala dibiarkan terbuka. Perempuan Desa Trunyan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat pemakaman. Mereka percaya apabila desa akan terkena gempa bumi atau letusan gunung berapi jika perempuan datang ke pemakaman. Mereka hanya boleh mengantarkan jenazah dan rombongan laki-laki sampai ke perahu saja. Jadi hingga sekarang atau hingga saat ini belum ada perempuan yang berkunjung ke pemakaman tersebut untuk melangsungkan pemakaman. Biasanya orang Trunyan menunggu hari baik. Atraksi wisata ini masih aktif hingga sekarang dilihat dari masih banyaknya wisatawan yang tak segan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Ini tempat wisata yang unik dan menarik di Bali yang letaknya berada di kawasan Kintamani, yaitu Desa Trunyan ini memiliki wisata kuburan yang dengan latar belakang sejarah membuat tempat atau desa ini masih sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara yang sangat penasaran dengan adat istiadat Bali, lebih khususnya yang ada di Desa Trunyan ini. Oleh karena itu, di sini saya memiliki informasi harga tiket masuk di Desa Trunyan, Bali, dan di biaya sewa bot dan juga tiket penyeberangan ke Desa Trunyan. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini harus melintasi Danau Batur dengan durasi perjalanan 20 hingga 30 menit sehingga sampai pada lokasi tujuan, yaitu Desa Trunyan, Bali. Sebelum wisatawan menguji nyali dan menguji keberaniannya masuk ke dalam komplek pemakaman kuno ini, mereka akan menikmati pesona keindahan yang luar biasa cantiknya yang ada di Danau Batur. Berikut ini merupakan harga-harga yang tersedia atau pilihan harga yang ada untuk masuk ke Desa Trunyan. Yaitu yang pertama, dengan harga 1 juta yang memiliki maksimal 7 orang, dan harga 900.000 dengan maksimal 4 orang, dan juga harga 750.000 dan maksimal 2 orang. Untuk harga tiket masuk ke Desa Trunyan sudah termasuk ke dalam harga sewa perahu dan juga tiket masuknya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem kepercayaan di Desa Trunyan, Bali. Dalam buku Danan Yaya tahun 1980, halaman 309, itu menjelaskan bahwa kepercayaan asli Desa Trunyan adalah kepercayaan yang didasarkan pada pemujaan roh-roh leluhur, yakin tentang keberadaan roh leluhurnya itu di sekitar alam tempat tinggalnya, atau biasa disebut animisme. Kepercayaan pada benda-benda dan tumbuh-tumbuhan di tempat tinggalnya itu biasa disebut animatisme. Dan kepercayaan tentang kekuatan sakti pada benda-benda yang luar biasa itu biasa disebut dinamisme. Sistem religi atau kepercayaan Trunyan itu sudah termasuk Hindu Bali.
karena mereka itu mempergunakan Hindu liturgi. Namun ada perbedaan secara fungsi dan tujuan dari liturgi pada bangunan-bangunan suci di Trunyan. Liturgi itu digunakan untuk dewa-dewa tertinggi yang berada di Trunyan, yang mana merupakan leluhur asli di desa Trunyan tersebut. Nah, itu seperti Ratu Sakti Pancering Jagat, Permaisuri, Selir, pendeta, para menteri, panglima perang, dan anak-anak keseluruhannya. Dalam tradisi masyarakat Trunyan itu tidak merayakan seperti rayakan Bali yang di Bali itu seperti Kuningan, Galungan, Nyepi, Warwaratri, Saraswati, dan Pagerwesi. Namun pada hari-hari tersebut itu masyarakat itu mengadakannya itu dengan cara mereka sendiri. Tetapi ada upacara yang tidak dilaksanakan, bahkan sama sekali tidak dilaksanakan. Menurut Kunjoro-Ningrod ya, tahun 1967 halaman 218 dalam Danan Yaya tahun 1980 halaman 316 itu mengenai unsur-unsur yang dapat mempertinggi emosi keagamaan dan aktivitas keagamaan ya, dapat terbagi menjadi 6. Yang pertama, kesadaran tentang adanya makhluk-makhluk atau roh-roh halus di sekitarnya dan menempati alam di tempat tinggalnya. Lalu yang kedua, takut akan krisis dalam hidupnya. Yang ketiga, yakin akan ada banyaknya gejala. Nah, gejalanya itu tuh tidak masuk akal begitu. Terus yang keempat itu percaya akan ada beberapa kekuatan sakti di alam. Jadi kekuatannya itu bisa diserap di alam gitu. Lalu yang kelima itu terikat adanya solidaritas di tengah masyarakat. Lalu yang keenam, percaya tentang keberadaan dewa-dewa tertinggi. Nah, dewa-dewa tertinggi di Trunyan itu ada 2 golongan. Yang pertama, hubungan keakraban dengan Ratu Sakti Pancering Jagat ya. Terus yang kedua itu berdasarkan hubungan pemerintahan. Lalu dewa-dewa itu dapat digolongkan ke dalam kerabat dewa tertinggi Trunyan, yaitu Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar yang merupakan permaisuri pertamanya. Yang kedua, Ratu Ayu Mekulem yang merupakan istri yang lain dari dewa tertinggi. Yang ketiga, Ratu Gede Dalem Dasar yang merupakan putra dari hasil pernikahan dengan permaisurinya. Nah, ini yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai proses pemakamannya dan kematiannya ya. Nah, tradisi masyarakat Trunyan itu prosesnya itu ada 2 cara. Yang pertama itu mayatnya itu tuh dibiarkan saja atau di alam terbuka. Nah, itu istilah itu tuh di orang Bali itu, orang Bali Hindu ya, itu biasa disebut mepasa ya. Lalu yang kedua itu secara umum di Bali itu istilahnya itu dikebumikan. Nah, untuk proses pemakamannya itu, untuk cara mepasa itu mayatnya itu harus secara normal ya. Jadi sudah menikah atau masih bujangan, terus bayinya itu
giginya itu sudah tanggal gitu, muncul gitu. Sedangkan untuk yang dikebumikan itu mayat-mayat yang kematian itu tidak wajar gitu. Untuk penguburan Trunyan ya, di Desa Trunyan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu Semawayah, yang merupakan tempat pusat upacara pitra yatnya atau ngaben. Itu biasa digunakan untuk mayat yang meninggalnya itu secara normal gitu. Nah, normalnya itu sudah menikah, terus juga bayinya itu sudah tanggal gitu. Bayinya itu sudah tanggal. Nah, lalu yang kedua itu Semangudo, yaitu tempat penguburan mayat yang mayatnya itu belum menikah atau masih bujangan ya, dan bayinya itu tuh belum tanggal gitu. Tapi bisa secara mepasah atau penguburan. Lalu yang terakhir Sema Bantas ya. Sema Bantas ini tuh jenis penguburannya itu dikebumikan. Nah, itu tuh juga digunakan untuk mayat yang matinya itu secara tidak wajar gitu, seperti kecelakaan, terus ada penyakit cacar atau penyakit lain lah gitu. Intinya itu Sema Bantas itu untuk mayat-mayat yang kematian itu tidak wajar begitu. Akhirnya saya pun yang berkunjung ke sini akhirnya ya melihat seperti tulang belulang, seperti itu kan yang kalau boleh dibilang tidak teratur ya, bisa kemana-mana gitu ya. Dan menyatu dengan barang-barang kesayangan dari jenazah-jenazah ini ya. Jadi jangan ngambil barang yang ada di sini. Jadi barang-barang artinya sesuatu lah untuk dibawa pulang itu jangan mencoba, jangan pernah. Karena sudah ada banyak buktinya juga Iya, ya. sudah sering itu. Kita juga jangan ceritakan di sini ya, tapi di sini. Ya intinya itu adalah sebuah larangan ya, yang harus dipatuhi. Karena kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, benar sekali. Betul, gimana kita kesini ya harus mentaati peraturan yang ada. Jadi berkunjung ke sini biar artinya saya sedikit jelaskan kalau ada customer yang datang ke sini untuk berkunjung, sebutkan dalam hati, bilang permisi, jangan berbicara yang aneh-aneh, berpakaian yang sopan, itu saja. Ya kalau bisa sih ditemani dengan teman-teman kita dari Trunyan. Dari Trunyan, supaya kita tahu kan, karena masuk ke pemakaman ini aja ada beberapa ritual kecil yang harus dilewati seperti itu kan. Intinya sih kalau saya pribadi yang akhirnya bisa senang banget untuk nge-explore pemakaman Trunyan ini, saya pribadi merasakan ini bukan sesuatu hal yang mistis. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sakral, Beli. Karena kan beda ya mistis dengan sakral. Sakral tuh erat kaitannya dengan spiritual. Dan apa ya, kalau kami bilang adem, suasananya suci, adem dan khusyuk justru di sini. Jauh dari antara mistis dan horor-horor ya. Itu dia yang mungkin banyak yang bilang di luar sana, wah kalau ke Trunyan tuh hati-hati, horor, hati-hati, maaf ya Beli ya. Ini setan atau segala macam. Tapi ternyata ya inilah salah satu kearifan budaya lokal dan khasanah budaya Indonesia ya. Seperti itu. Bersama Beli Donald dan masyarakat Desa Trunyan, kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga untuk anak cucu kita. Sebuah tradisi budaya Indonesia, kearifan lokal Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita turunkan ke anak cucu kita. Untuk masa depan Indonesia juga. Jauh dari kata mistis, jauh dari kata horor. Inilah kesakralan budaya Indonesia yang harus kita jaga.
Sekian video penjelasan tentang Dark Tourism Desa Trunyan Bali. Semoga kita terus bisa menjaga dan melestarikan semua pariwisata yang ada di Indonesia. Salam pesona pariwisata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.